Fakih, siswa kelas 7. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana tutorial untuk membuat laporan observasi lapangan ketika kalian sudah melaksanakan observasi lapangan melalui wawancara dan pengumpulan dokumen di Ekowisata Subak Sembung pada tanggal 13 Agustus 2022. Adapun laporan ini akan kalian presentasikan pada hari Sabtu, dan kemudian kalian akan mempresentasikan semua kegiatan kalian tersebut melalui laporan ini di grup kalian masing-masing atau di kelompok kalian masing-masing yang sudah dibagi oleh wali kelas kalian masing-masing. Nah, adapun laporan observasi kegiatan lapangan kalian yang sudah kalian laksanakan tersebut, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Penyusunan laporan ini disesuaikan dengan format laporan yang sederhana agar kalian dengan mudah bisa membuat laporan tersebut dan mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing di kelas kalian. Nah, untuk pembuatan laporan ini akan dilaksanakan dengan kelompok kalian, bisa dilaksanakan di rumah kalian masing-masing melalui kerja kelompok, atau kalian bisa kerjakan di sekolah. Nah, kalian semua disiapkan materi atau peralatan tulis jika perlu dicatat. Nanti yang pertama saya akan bagikan tentang bagian-bagian laporan. Dalam sebuah laporan sederhana itu terdiri dari pendahuluan, kemudian pembahasan, kemudian isi dengan penutup. Pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Nah, kemudian di bagian pendahuluan diisi dengan latar belakang, kemudian tujuan. Pada pembahasan ada kajian teori, kemudian hasil dari dan pembahasan. Hasilan pembahasan ini kalian dapatkan dari wawancara dan dokumen foto yang kalian ambil, dan juga informasi-informasi lapangan yang kalian bisa kumpulkan pada saat kalian melakukan observasi tersebut. Yang terakhir itu adalah penutup yang berisikan kesimpulan. Kemudian setelah kesimpulan itu kalian bisa menambahkan lampiran-lampiran. Contohnya misalnya lampiran yang berupa draft wawancara dan hasil wawancara yang sudah kalian lakukan pada saat observasi, ataupun kalian bisa menambahkan lampiran-lampiran yang berupa foto-foto dokumen kegiatan kalian pada saat observasi tersebut. Dan kemudian tidak lupa kalian juga harus mengisi daftar pustaka yang kalian gunakan ketika membuat laporan ini, karena di dalam laporan ini ada pembahasan, bahwa pembahasan itu berisi kajian teori. Teori ini itu berasal dari beberapa referensi. Referensi tersebut akan kalian dapatkan di sini. Ya, sebentar kita akan membagikan dengan format Word dan format PDF untuk kajian-kajian teori atau referensi yang bisa kalian gunakan. Sudah jelas? Kemudian kita lanjutkan pendahuluan. Seperti yang disampaikan tadi, pendahuluan berisikan tentang latar belakang. Apa itu latar belakang? Latar belakang adalah dasar utama bagi penulis dalam memberikan pemahaman kepada pembaca. Latar belakang ditulis sebagai upaya untuk memberikan garis besar apa yang dibahas di dalam inti laporan tersebut. Nah, contohnya seperti kalian menjelaskan secara umum tentang pertanian, karena kita mengacu pada budaya pertanian. Jadi secara garis besar kalian memberikan penjelasan tentang dasar-dasar dari budaya pertanian di Indonesia, terutama di Bali, khususnya di Kota Denpasar. Kemudian yang kedua, setelah menyampaikan latar belakang pada pendahuluan, kalian memberikan tujuan. Di bagian tujuan kalian menggunakan atau menyajikan tujuan yang bermakna sebagai arah atau haluan. Maksudnya itu tujuan juga bermakna itu sebagai sebuah hasil yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini atau kegiatan observasi ini.
Contohnya, tujuan yang kalian ingin capai pada saat observasi ini adalah kalian mempunyai data perbandingan, referensi, dan dokumen nyata yang kalian dapatkan pada saat observasi tersebut. Jadi selain itu, tujuan utama kalian adalah menyelesaikan laporan proyek tentang budaya pertanian tradisional di Bali, khususnya bagaimana pembuatan lelaku tersebut. Kemudian, bagian kedua dari laporan itu adalah pembahasan. Di dalam pembahasan yang disampaikan tadi ada kajian teori. Nah, dalam kajian teori yang perlu kalian jelaskan di sini adalah beberapa definisi atau serangkaian definisi konsep tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Nah, kajian-kajian teori ini bisa dikatakan juga sebagai teori-teori yang mendukung pengamatan atau observasi atau penelitian yang kalian lakukan. Nah, contohnya di sini, teori-teori yang mendukung kegiatan pengamatan kalian ini adalah sudah dibagikan dari UPT pertanian tersebut. Jadi, teori-teori yang ada yang kita bagikan dengan format PDF atau Word itu kalian pakai sebagai kajian teori utama dalam pembahasan. Silakan kalian gunakan atau ambil beberapa bagian yang penting sesuai dengan konsep-konsep laporan atau observasi yang kalian lakukan. Kemudian, setelah kajian teori, dalam isi ini adalah hasil pembahasan. Dalam pembahasan ini adalah hasil dari pengamatan atau penelitian. Bagian ini berisi paparan objektif peneliti terhadap hasil-hasil penelitian. Jadi ketika kalian melakukan observasi, kalian mengambil dokumen, baik itu dokumen wawancara, dokumen foto, atau dokumen-dokumen yang mendukung ketika kalian melakukan observasi atau pengamatan secara langsung. Nah, di dalam hasil dan pembahasan ini, kalian akan membandingkan kajian teori tersebut, kemudian kalian akan mengambil dokumen atau hasil wawancara tersebut, kemudian kalian gabungkan, dan kemudian itu akan menjadi pembahasan dari laporan ini. Nah, kemudian setelah selesai pembahasan itu ada penutup. Nah, penutup ini di sini adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis, pembahasan suatu cerita atau hasil suatu pembicaraan. Kesimpulan menjadi bagian terpenting dalam satu laporan karena memuat seluruh pembahasan secara singkat, padat, jelas, dan menimbulkan kesan baik untuk yang membaca atau yang menyimak dari presentasi laporan kalian tersebut. Nah, di samping itu, di dalam penutup ini juga ada saran atau masukan. Jadi ke depan ketika ada yang membaca dari laporan ini, kalian bisa memberikan saran mungkin apa yang lebih ditingkatkan lagi, atau kalian memerlukan dokumen-dokumen apa yang bisa diambil dari kegiatan laporan ini. Nah, setelah penutup itu akan dilanjutkan dengan daftar pustaka. Daftar pustaka ini kalian bisa dapatkan dari kajian teori atau referensi yang sudah kita bagikan. Dan dari mana saja kalian mendapatkan referensi tersebut atau teori-teori yang mendukung dari laporan dan observasi kalian tersebut dicantumkan dalam daftar pustaka di sini. Nah, setelah selesai, kalian bisa mengisi dengan lampiran. Lampiran ini adalah draft wawancara, kemudian hasil wawancara kalian, dan yang terakhir di dalam lampiran ini adalah dokumen-dokumen foto atau dokumen yang lain yang mendukung observasi kalian pada di lapangan. Nah, demikian bagaimana cara kalian membuat laporan. Ya, ini merupakan laporan yang singkat dan sederhana dalam kegiatan observasi kalian terkait dengan budaya tradisional pertanian di Bali. Jadi untuk hari Sabtu ini kalian akan diminta untuk mempresentasikan jika sudah ada yang selesai. Jika belum, kalian bisa membuat di sekolah atau mendiskusikan dengan kelompok kalian di sekolah.
Terima kasih.